Salam, hamba-hamba Tuhan Salam. yang ada di Zoom ini tetap semangat. Kita akan masuk di dalam Jumat spesial, Free Day Service. Salam Bapak Ibu dimanapun berada, para karyawan, bisnismen, bahkan mungkin ibu-ibu rumah tangga dimanapun berada. Pada siang hari ini kita masuk di dalam live streaming Free Day Service. Pada siang hari ini, saya percaya dimanapun kita berada, apapun kondisi keadaan kita menyempatkan waktu untuk sejenak bersekutu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, bersorak, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ada nasihat-nasihat Tuhan yang akan diberikan bagi kita. Itu menjadi pegangan kekuatan kita untuk kita terus berjalan di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan memulaikan siang hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di sela-sela waktu kesibukan kami dalam pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan mungkin studi. Dimanapun umatmu berada, kami memberikan diri kami sejenak untuk kami masuk di dalam Free Day Service bersama Terang Ministry Eklesia. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak kami bersukacita di dalam Engkau. Dan kami buka Free Day Service ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua kita yang hadir dan menyaksikan, kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita semua saat ini ada bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tentu saat ini kita sedang memuliakan Tuhan. Amin. Ya, saudara terkasih, mari kita datang memuji Tuhan, datang memuliakan Tuhan, ya, dengan nyanyian kepada Tuhan, penyembahan kita. Kita datang menyatakan suara hati kita kepada Bapa di surga. Haleluya. 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 Oh, kemuliaan bagi Raja. Hanya Engkau Tuhan yang sungguh mulia. Yes. Haleluya. Kemuliaan begitu di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin. Jadilah di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan
dan dipuji jadilah Mari naikkan sekali lagi bagi Tuhan kemuliaan kita ya Bapa di tempat tinggi Kau Raja di atas dan dipuji dan jadilah yang suci segala yang ada di bumi mari katakan pengampunan bagi Yesus Kristus Tuhan dan takkan sembah kita yang kita meninggikannya, mengagungkannya dengan suara hati kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Apa yang di tempat tinggi dan dipuji ya Tuhan datanglah kerajaan jadilah kerajaan surga hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Mikrofonnya dibuka dulu, Bu. Sudah. Shalom untuk semuanya. Saat ini kita akan masuk kepada firman Allah
firman Allah yang adalah kekuatan dan perisai bagi kehidupan kita semua. Sebelum kita masuk kepada firman Allah, mari bersama-sama kita berdoa dulu. Terima kasih banyak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik dan terlalu baik dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu begitu sempurna kami rasakan ya Bapa. Kalau pada saat ini seberapa banyak kami ada sedang beribadah lewat alat-alat kecil ini Tuhan. Tetapi bisa terjangkau satu sama lain ya Bapa di sorga. Semua adalah pengaturan dari Engkau Bapa di sorga. Kalau tadinya kami sudah membuka dengan doa, kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya urapan Allah ada dan ada bagi kami di siang hari ini yang sedang meluangkan waktu untuk mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dan ampunilah kami. Layakkanlah kami terus-menerus untuk datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau Bapa di sorga. Dan saat ini Bapa di sorga, kami mau masuk kepada kebenaran firman Allah. Karena firman Allah sesungguhnya kami sangat butuhkan ya Bapa di sorga. Maka kami akan membentangkan firman Allah. Sucikan dan kuduskan kami semua yang sudah siap mendengarkan firman Allah. Dengan sesibuk apapun biarlah kami memberi waktu untukmu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, inilah doa kami dan bersabdalah Engkau bagi kami, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melakukan tugas Engkau. Biarlah kekuatan dan kegagahan dari Engkau, penyertaan Engkau yang akan dia lakukan pada siang hari ini. Semua yang mengikutinya akan mengerti dan memahami dan akan merasa diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Puji Tuhan, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dahsyat ya. Katakanlah kita semua sebagai orang-orang yang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan yang sedang beribadah disponsori oleh Terang Eklesia Ministry Free Day Service hari Jumat. Biasanya setiap hari Jumat kita semua beribadah kepada Dia. Sesibuk apapun tetap memberi waktu untuk Tuhan di siang hari ini. Kalau mau pikir-pikir mungkin di siang hari ini kesempatan untuk kita mau istirahat makan, istirahat untuk mau minum. Tetapi kita tidak hitung-hitungan kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa, tidak hitung-hitungan untuk memberkati kita sebagai anak-anaknya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita mengaminkan ada urapan Allah bagi kita semua di siang hari ini yang sedang beribadah kepadanya. Nah, ada saudara-saudara yang mungkin sementara sibuk di tempat kerja, kantor, atau dalam berbagai macam pekerjaan ya. Tetap ada kekuatan yang maksimal yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah saudara-saudara, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Yakin dan percaya firman Tuhan yang akan dibaca bahwa firman Tuhan juga yang nanti akan mengingatkan kita semua sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Saya ambil di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Di mana berkata, saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Haleluya, saudara-saudara. Luar biasa ini firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata kepada kehidupan kita di siang hari ini. Hai saudara-saudara, apa yang kamu lakukan selama ini? Dan bagaimana perjalananmu selama ini? Apakah mulus-mulus atau tidak? Bagaimana kamu di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan? Apakah mulus atau tidak? Nah, selama kita dalam dunia ini, walaupun kita sudah melakukan hal-hal yang kita tahu baik, benar.
tetapi ada yang namanya liku-liku hidup. Liku-liku hidup, kerikil-kerikil tajam yang menerpa kehidupan kita. Menerpa orang-orang yang mungkin sedang bekerja di perkantoran. Ya, bekerja di bidang kerohanian. Sebagai seorang pendeta, hamba-hamba Tuhan lah. Atau sebagai pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh kita. Tetap ada yang namanya kerikil-kerikil tajam, katakanlah seperti itu. Tantangan, rintangan, ya. Seperti halnya hamba ini, saya ini, kalau dipikir-pikir bukan mau sok suci ya. Ya, saya ya suka beribadah juga, suka berdoa. Tapi ada aja tantangan, rintangan yang menerpa saya. Tetapi cuma selalu berpikir dan cuma selalu firman Tuhan mengingatkan harus meresponi dengan baik dan benar. Seperti firman Allah yang saya telah beri judul ini dikatakan, marilah kita meresponi segala kebaikan Tuhan. Jangan sampai berpikir ada tantangan yang datang dalam hidup kita. Terus terlintas di pikiran berarti Tuhan tidak sayang kepada saya. Berarti Tuhan menghukum saya. Padahal orang-orang yang ada di dalam Tuhan yang suka baca firman Allah pasti mengerti bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan bukan berarti Tuhan membenci atau menghukum. Tetapi Dia memberikan ujian bagi kehidupan saya dan saudara. Itu saya boleh bilang, saya mengalaminya saudara-saudara. Sampai saya mikir kenapa dan kenapa. Ya, bertanya, ya Tuhan, tapi Tuhan cuma bilang, Roh Kudus cuma bilang, hai anakku, serahkanlah segala sesuatu apapun yang kamu takuti, yang kamu khawatirkan. Ya, pekerjaanmu, lakukan terus. Karena itu juga merupakan suatu pekerjaan yang Tuhan embankan kepada saya. Ya, itulah saudara-saudara. Yang artinya, responi segala sesuatu dengan baik dan benar. Jangan tuh baik-baik yang datang dalam hidup kita. Atau sebagai orang yang bekerja. Di bagian apa saja, ada tantangan, ada tantangan. Saya sudah bikin yang baik-baik, kenapa saya diberlakukan seperti ini, ya kan? Ada aja. Nah, responi aja sebagai anak Tuhan, responi aja dengan baik dan benar. Bahwa itu adalah satu ujian bagi kita yang ada di dalam dunia. Yang sedang mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan taruhkan bagi saya dan saudara di segala bidang dan di segala bidang. Pendeta-pendeta yang sudah wow. Contohnya Bapak Ferdi dan kemana. Dia pergi melakukan tugas. Bukan berarti nggak ada pekerjaan di rumah. Sebagai seorang imam dalam rumah tangga, tapi dia melakukan, saya boleh bilang tetap ada tantangan. Begitu dengan kehidupan saya dan saudara tetap ada. Tapi Tuhan ada bilang, responilah segala sesuatu, bahwa ingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Hari-hari berlalu yang kita telah lewati ya saudara. Bukan berarti tidak menghadapi masalah. Begitu banyak yang diberhadapkan dengan hidup saya dan saudara dalam jalani kehidupan. Sudah sejak dari masih kecil, sudah ada masalah pergumulan. Sampai kita sekarang ini ada. Tapi kita boleh melihat, kenapa ya saya dan saudara bisa ada sebagaimana ada sampai saat ini. Cuma mau ingat bahwa kebaikan Tuhan ada dalam pemeliharaannya untuk saya dan saudara-saudara. Makanya dia perintahkan dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur ini. Serahkanlah kepada hidupmu kepada Tuhan. Dan apa? Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Seutuhnya kita percayakan kepada Tuhan Allah. Bahwa tidak mungkin Tuhan membiarkan saya menghadapi semuanya itu dengan kesendirian. Saya menangis, saya sedih, saya tak kuat, saya tak mampu. Kok saya bisa ngelewatin? Hei, bukanlah kuat gagah hebatnya kita. Tapi kuat gagahnya hebatnya Tuhan yang menyertai saya dan saudara karena saya boleh aminkan. Saudara dan saya yang sedang beribadah di siang hari ini adalah orang-orang yang cinta dan haus dan lapar akan Tuhan Allah. Lapar akan firman Allah. Membutuhkan firman Allah.
Ya, kalau kita tidak punya firman Allah, katakanlah kita tidak akan kuat menghadapi bagaimana banyaknya tantangan yang dihadapkan dengan kehidupan kita, entah itu kesehatan, ya, tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba dalam hal ekonomi, dan segala-segalanya tak bisa terucap. Tapi inilah hati kita yang cuma berpaut dan diperintahkan oleh Tuhan. Serahkanlah segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan berpikir bahwa kita hebat, kita kuat karena kekuatan kita. Karena kita adalah hamba Tuhan. Karena kita adalah pelayan Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi aku kuat ya. Jangan berpikir dengan pikiran kita sendiri. Tetapi hikmat dan kekuatan dari Allah ada. Seperti firman Allah bilang di dalam kitab Amsal, saudara, ada. Dalam kitab Amsal 3 itu dikatakan dalam ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu, jangan menduakan Tuhan, saudara. Dan janganlah bersandar kepada apa? Kepada pengertian kita. Jangan berpikir saya pintar, saya bisa, saya kuat. Kenapa saya hadapin hal ini? Semua milik Allah. Allah memberikan semuanya kepada kehidupan saya dan saudara. Makanya Tuhan bilang percaya seanterunya kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, ya. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Pikiran seakan sudah menyimpang mungkin. Hati seakan sudah menyimpang. Tanda, oh aku tak kuat, tak mampu menghadapi semuanya. Aku tidak mau kerja di kantor itu lagi. Kenapa? Karena ada rekan kerja seperti ini atau pemimpinnya seperti ini. Aku tidak mau lagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada rekan-rekan kerja, pelayan yang seakan-akan bagaimana dengan hidup saya. Sudah mempersalahkan orang lain, sudah mempersalahkan Tuhan, padahal kita tidak menyadari ada campur tangan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang diizinkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saat kau meminta, saat saudara dan saya meminta, Tuhan mendengarkannya. Tuhan mendengarkannya. Mata Dia tertuju kepada orang-orang yang minta tolong kepada Dia. Telinganya mendengar segala suara-suara hati kita, suara lewat bibir kita. Menangislah kepada Tuhan. Air mata kita Dia tampung di dalam kirbatnya. Dan air mata Dia tahu, oh ini anakku menangis dan menangis. Tapi dia mencari aku. Dan aku menolong dia. Iya kan? Nah, segala yang kita minta Dia mendengarkannya. Saat kita menangis, Dia menolong kehidupan kita. Tapi percaya seutuhnya kepada kerjanya Tuhan Allah. Bahwa rancangan Tuhan selalu indah bagi saya dan saudara. Bahwa Dia tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang mencelakakan kehidupan anak-anaknya. Kalau saya ingat di dalam kitab apa itu? Yeremia ya, 29. Ayat 11 tuh bilang, rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan itu. Iya. Tetapi bukan mendatangkan kecelakaan. Iya benar. Bukan mendatangkan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11 itu. Jadi kita ingat itu firman Tuhan itu sangat memberikan pengertian juga. Jangan berpikir, kok kenapa Tuhan membiarkan aku seperti ini? Aku tak kuat. Ingat, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu hal mungkin dalam dunia kerja, dalam dunia kerohanian yang artinya bekerja di ladangnya Tuhan, atau dalam rumah tangga kita, ada aja yang datang menerpa pergumulan keuangan, pergumulan utang dan lain-lain. Cuma mau bilang, Tuhan gimana ya? Tuhan sudah berjanji akan menolong. Nah, Tuhan bilang setia dan setia dan setia, setialah kepada Dia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harap akan Tuhan.
harap akan Tuhan. Tangannya akan turun, menolong, merangkul saya dan saudara-saudara. Saya berkata dipakai oleh Tuhan di siang hari ini. Bukan berarti tak punya pergumulan. Saya banyak pergumulan secara pribadi dan keluarga, bahkan keluarga besarku. Tapi cuma Tuhan bilang, "Hei anakku, kerjakanlah apa yang aku mau engkau kerjakan." Bentangkan firman Tuhan. Doa dan berdoa. Nanti apa? Tuhan janji. Apapun yang menjadi kerinduanmu, nanti aku yang kerjakan. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Terserah gimana kerjanya Tuhan buat saya, untuk keluarga, dan buat saudara-saudara. Sebagai pelayan-pelayan Allah. Yang mungkin saat ini tidak lepas dari berbagai macam pergumulan. Ada mungkin anak-anak kita yang sedang bekerja di perkantoran, tiba-tiba dia pulang. Oh mama seperti ini, oh papa seperti ini. Ya, kita bisa tahu sebagai orang tua, oh ada pergumulan anak-anak aku. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang tua? Yang pasti kita ingatkan mereka sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita terangi mereka sesuai dengan apa kata firman Allah kepada kita dan untuk anak-anak kita. Bukan berarti kita membuat anak-anak kita keluar dari tempat kerja atau melakukan yang tidak. Melainkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengarahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, bagaimana melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan Allah. Itu saudara-saudara. Nah, begitu dengan Tuhan Allah terhadap saya dan saudara-saudara, yang biar juga, aku melayani kemana dan kemana aku pergi, tapi ada tantangan juga. Wow, itulah yang terjadi saudara-saudara. Tapi Tuhan cuma mau katakan, berseru kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu menyertai dengan segala situasi dan kondisi yang menjadi gumul kita. Yang artinya jangan sampai dengan kelemahan kita ya. Seperti yang barusan saya alami ya. Benar-benar saya tidak bisa ceritakan panjang lebar. Pokoknya deh. Tapi saya cuma ingat firman Allah. Berarti firman Allah begitu sayang kepada saya. Dan firman Allah begitu sayang kepada saudara-saudara. Makanya firman Allah mengingatkan kepada saya, bentangkanlah ini saudaraku. Responi segala sesuatu dengan baik dan benar. Jangan cuma meresponi yang baik-baik saja. Tapi ketika kita hadapi masalah, responi dengan benar bahwa ini nanti akan mendatangkan kebaikan. Oh ini pasti akan terselesaikan. Oh ini bisa aku hadapi. Karena apa? Ada Dia yang beserta saya dan saudara-saudara. Walaupun sudah menangis perih dan perih secara daging. Oh Tuhan, tapi apa kataku? Tuhan, inilah anakmu Tuhan. Ketidakmampuan saya percaya ada Engkau yang menyertai kami. Nah, tersungkur di hadapan Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Kata firman Allah di dalam 1 Tesalonika 5. Tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan indah. Dan keindahan ada pada kehidupan saya dan saudara-saudara. Itulah saudara-saudara, kita cuma mau melakukan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, dan dalam Matius 11 ayat 28 juga, ada yang saya baca di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Saat badai datang menerpa kehidupan saya. Ya, dengan saudara-saudara. Dia bilang, hei marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, janjinya ya dan amin bagi saya dan saudara-saudara. Saat saudara dan saya mungkin dalam tugas dan kerja saudara-saudara, ada hal yang terjadi. Dan rasa lelah, rasa tak kuat, rasa tak mampu, letih dan lesu. Wah, beban berat terlalu banyak dan semakin banyak.
Tapi firman Allah cuma berkata kepada kita pada siang hari ini, "Hei anak-anakku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Tuhan ada bilang, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu," kepada saudara-saudara rekan sekerja Allah yang sedang mengikuti ibadah siang hari ini, juga kepada saya. Dan apa yang kita terima yang terindah dari Tuhan, kita impartasikan kepada kehidupan keluarga besar kita. Kita impartasikan kepada orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan kesehatan. Karena bukan cuma kita yang dihadapkan dengan masalah. Ada di luar sana banyak orang yang bergumul dengan pergumulan hidup. Nah, kita ini adalah pemakaian-pemakaian Allah. Utusan-utusan Allah. Bukan cuma kita pakai dalam rumah kita, tapi namanya kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Pergilah dan beritakanlah berita kesukaanku. Ya, banyak orang yang letih lesu, berbeban berat, yang sakit dan sakit. Ternyata kita semua sepasukan malaikat Allah yang sedang beribadah di siang hari ini, yang berada, yang berkecimpung di bawah terang eklesia ministry, di bawah pimpinan kita, ketua kita Bapak Ferdinand, Bapak Saud, dan rekan-rekan yang lainnya. Yakin dan percaya kita semua satu kerudungnya Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, yang dilengkapi oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa banyak di sana di sini. Sedang menangis banyak saudara-saudara, mari bersehati bersepakat. Kita menyerahkan segala pergumulan kita, dan ketika kita bisa melewati semuanya, mari kita ini bergandeng tangan, merangkul satu sama lain, menyebarkan berita kesukaan, mewartakan berita kesukaan dengan penuh urapan kasih dan gagah dari Yesus. Bukan kuat gagah kita, bukan hebat kita, tapi kekuatan, kegagahan, dan kehebatan dari Allah. Dan percaya Tuhan akan menopang dan memelihara orang-orang yang percaya. Tuhan Allah akan merancangkan rancangan yang indah buat orang-orang yang percaya, termasuk hamba dan saya. Ya, ke depannya banyak hal yang lagi kita mau kerjakan. Kerja bersama Tuhan. Dan Tuhan beserta Allah Immanuel bagi saya dan saudara-saudara. Bahwa kasih dan rahmat-Nya selalu baru bagi saya dan saudara-saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya, yang mau melakukan apa kata firman, dan bukan melakukan apa kata kita. Kata firman yang kita mau lakukan dan kita mau kerjakan saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya akan banyak pengikut-pengikut Tuhan lewat terang eklesia ministry ini. Terang eklesia ministry ini adalah terang eklesia yang memenangkan jiwa banyak, dan memang kenyataan telah terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman di bawah naungan terang eklesia ini. Diberkatilah semuanya kita, diberkatilah semuanya orang-orang yang bernaung di bawah terang eklesia, dan diberkati memberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik, dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih banyak Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau baik, sangat baik. Kami percaya kami sudah mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi ya Tuhan, kami tangkap, kami mau tanamkan di hati kami, dan kami pakai untuk melakukan apa kata Engkau dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus terpujilah Engkau, Engkau baik bagi kami. Amin. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah menyampaikan firman-Nya yang sungguh dahsyat, luar biasa, hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Lucia Mamonto. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dengan melimpah, ya, kesehatan yang terbaik dari Tuhan, ya, dan setiap kegiatan apapun, bahkan seluruh keluarga beroleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudara terkasih, kita akan maju ke penyampaian pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani. Ya, silakan Bu Indriani.
Ya, Ibu Indriani, Ibu Indriani mana? apa ada kendala atau hal lain di sana? Mana Ibu Ya, Indriani? ya, sepertinya ada sesuatu. Ya, karena biasanya langsung aktif ya menyampaikan pengumuman. Baik. Ya, tadi mood lagi di mood Pak, ini tadi. Oke, Ini ya. si cantik tuh muncul si cantik. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Di antaranya pertama, Friday Surprise seperti saat ini akan diadakan 40 menit untuk Jumat depan sampai kita bertemu kembali. Yang kedua, dibuka pendaftaran Sekolah Misi Terang Eklesia beroleh sertifikat teologi atau evangelis. Masa pembelajaran selama 1 tahun yang diadakan secara online, bebas biaya. Bapak Ibu boleh menghubungi 0813 981 98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran diploma teologi misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah ekonomis dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Bapak Ibu boleh menghubungi WA 0813 981 98063. Dan bila Bapak Ibu mau didoakan, boleh mengirim pokok-pokok doa ke 0813 981 98063 untuk didoakan oleh tim doa dan oleh Pemulihan Terang Eklesia. Demikian pengumuman dari Terang Eklesia Ministry, Bapak Ibu. Semua kegiatan ini dilakukan untuk pemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat. Salam. Haleluya. Ya, biarlah segala apa yang sudah ditetapkan dalam pengumuman, ya, secara rencana semua ada di bawah rencana rancangan daripada Tuhan. Baik, ya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Naomi Ginting dan langsung disambut oleh Pak Saud Simamora, Pak Pendeta Saud dengan doa berkat. Silakan Ibu Naomi. Shalom, terima kasih untuk firman hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Pada siang hari ini kami boleh mendengarkan semua kemurahan kebaikan-Mu melalui firman yang Engkau sendiri Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Lonce Mamoto. Engkau memberkati seluruh kehidupan Tuhan hamba-Mu ini. Segala keperluan kebutuhan hidupnya Kau cukupkan, segala pergumulannya Engkau sudah memberikan jalan keluar. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada, pengurapan-Mu terjadi. Kuasa-Mu bekerja Tuhan atas hidupnya. Kami juga membawa syafaat kami Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Ferdinand Huta Barat Tuhan. Bersama dengan Pastor Saud Tuhan. Engkau memakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dengan hikmat pengetahuan yang datang daripada-Mu. Kau pakai mereka Tuhan Yesus. Untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk terus memberitakan Injil-Mu. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, nama-Mu yang dimuliakan. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati rumah tangganya. Usaha pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Engkau yang lebih tahu ke dalam hati yang paling dalam Tuhan. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang akan Tuhan Yesus menyatakan kerinduan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Tuhan Bapak Andreas Permana Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan beserta dengan istri anaknya. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Biarlah ya Bapa semangat melayani ada terus pada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga ya Bapa apa yang menjadi Tuhan tugas kami sebagai hamba-Mu untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Itu Engkau mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Ibu Indriani. Engkau tahu pergumulannya. Engkau tahu Tuhan kerinduannya. Tuhan mau selalu dekat padamu Bapa. Engkau jamah seluruh keluarganya yang belum mengenal Engkau. Bahkan Kau pakai dia Tuhan dengan mulut bibirnya Tuhan. Dengan perkataan sederhananya. Engkau penuhi hikmat-Mu Tuhan. Sehingga setiap keluarga yang belum mengenal Engkau.
boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Engkau berkati Ibu Putri, Engkau berkati Ibu Titi, dan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan ini ya Bapa. Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, suami kami, anak-anak kami Tuhan. Bahkan Tuhan, pelayanan kami Engkau pimpin kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua karena kemurahan-Mu. Dan Engkau sendiri yang akan membuat setiap pelayanan kami menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh meresponi kasih-Mu. Kami boleh meresponi Tuhan Yesus apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik yang mendatangkan semua kebaikan bagi kami. Tuntun kami, teguhkan kami, kuatkan kami ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu turun kepada bangsa ini ya Bapa. Engkau memberikan pemimpin seturut kehendak-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk berjalan terus Tuhan. Seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Yang terus membawa bangsa ini Tuhan. Mensyafaatkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya segala sesuatu yang Kau pilih tentunya baik bagi kami Tuhan. Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang terpilih. Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan. Di masa kepemimpinannya Tuhan Yesus 5 tahun ke depan. Engkau pimpin, Engkau ajari Tuhan. Penuh dengan roh hikmat Tuhan yang datang daripada-Mu. Terlebih lagi hati yang takut akan Engkau. Begitu juga dengan Presiden Jokowi yang akan Tuhan menyelesaikan masa jabatannya. Engkau urapi di masa Tuhan Yesus kelepasan dia setelah Tuhan memerintah 10 tahun. Penuhi dia dengan damai, sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Dan terus Tuhan Yesus mau ya Bapa untuk melayani Tuhan bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap siapapun Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa kami percaya firman-Mu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu hidup, firman itu bekerja, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan Tuhan, meresponi Tuhan Yesus firman-Mu ini, merasakan damai dan sukacita-Mu yang Kau berikan Tuhan kepada kami, melalui penyampaian firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kami boleh terus meresponi dan firman-Mu dengan kasih dan tunduk dan taat Tuhan akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami Tuhan Yesus anak-anak-Mu ya Bapa. Ini datang Tuhan dengan membawa hati. Biarlah seluruh hati, jiwa, dan pikiran kami selalu ditaklukkan di dalam pikiran-pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia kepada Bapa Sorgawi dan kepada anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan diangkat di awan-awan yang permai mulai dari sekarang dan sampai Maranatha. Bersama kita katakan amin. Shalom. Selamat bekerja bagi karyawan yang bekerja. Tetap semangat dan selalu beritakan Injil di dalam kantor Anda. Haleluya. Thank you. Thank you, Bu Loce.